Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleha. Hari ini kita akan belajar tema 5, tema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berdoa, kita hendaknya memohon permintaan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan saat hendak melakukan aktivitas yang bermanfaat, supaya manfaatnya dapat kita peroleh. Ayo Ananda Soliha, siapa yang sudah sholat duha? Dan siapa yang belum sholat duha? Kalau belum, setelah melihat video pembelajaran ini, kalian segera berwudu untuk sholat duha ya. Ananda Soliha, masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Ananda Soliha, ayo simaklah teks percakapan berikut. Di sini ada Ana dan Paman. Ana berkata, "Paman, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Paman. Setelah sekian lama Paman tinggal di Jerman." Si Paman menjawab, "Baik Ana, Paman juga senang bertemu denganmu lagi. Sekarang kamu sudah tambah tinggi ya." Ana berkata, "Paman, aku ingin pergi ke Jerman juga seperti Paman. Ingin melihat binatang khas Jerman dan salju di sana." Paman menjawab, "Oh iya, Paman doakan semoga tercapai keinginanmu. Ada beberapa binatang khas Jerman. Kamu tentu akan dapat melihatnya di sana. Jerman adalah negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju. Pada saat musim salju tiba, salju akan turun setiap hari dan membuat udara menjadi sangat dingin. Kamu harus memakai pakaian yang tebal dan hangat saat musim salju." Ana menjawab, "Wah, asik ya Paman, bisa merasakan 4 musim dalam setahun. Menurut Paman, mengapa di negara Jerman bisa memiliki musim yang berbeda dengan Indonesia ya?" Paman menjawab, "Hal tersebut karena perbedaan iklim. Iklim di negara kita adalah tropis, sementara di Jerman beriklim sedang. Negara-negara beriklim sedang akan memiliki 4 musim." Ananda Soliha, berdasarkan teks percakapan tersebut, salah satu informasi penting yang ada di dalam teks yaitu perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Coba kamu temukan informasi penting yang lain berdasarkan teks percakapan tersebut. Kira-kira apa ya Ananda? Apa itu musim? Ananda Soliha, kita akan belajar tentang musim. Musim adalah keadaan udara dalam lingkup wilayah yang lebih luas dibandingkan cuaca dan dengan rentang waktu yang lebih lama, yaitu bulanan atau bahkan tahunan. Memangnya ada musim apa saja ya? Di antaranya, yang pertama adalah musim gugur. Ciri-ciri musim gugur yang pertama, dedaunan tumbuhan layu dan rontok. Hawa musim gugur terbagi menjadi 60% dingin dan 40% panas. Hewan-hewan mulai kembali ke sarang dan bersiap mengumpulkan makanan untuk hibernasi. Biasanya langit cenderung gelap dan berwarna orange. Yang kedua adalah musim panas. Ciri-cirinya adalah dedaunan, tumbuhan mulai layu dan kering. Hawa musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin. Hewan-hewan beraktivitas mencari makanan di luar sarang. Curah hujan meningkat disertai badai angin. Yang ketiga adalah musim semi.
Ciri-cirinya, daun-daun tumbuhan muda akan mulai tumbuh. Hawa musim semi terbagi menjadi 60% panas dan 40% dingin. Hewan-hewan mulai keluar sarang dan terbangun dari hibernasinya. 4 adalah musim dingin. Ciri-ciri musim dingin, tumbuhan mulai rontok atau berguguran karena timbunan salju. Hawa pada musim dingin terbagi menjadi 80% dingin dan 20% panas. Hewan-hewan akan melakukan hibernasi di dalam sarang atau hanya beraktivitas di dalam sangkar. Munculnya badai salju. Dan di Indonesia sendiri ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia ya? Ananda Soleh-Soleha, pasti kalian tahu kan, di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita mengalami musim karena bumi bergerak mengelilingi matahari dengan memiliki peredaran lamanya 1 tahun. Rotasi bumi tidak tegak tetapi miring di salah satu sisi. Itu sebabnya belahan bumi bercondong ke matahari. Pertama belahan utara yang condong, kemudian belahan selatan yang condong. Perubahan kecondongan matahari inilah yang mengubah musim. Negara Khatulistiwa inilah yang membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Cuaca di daerah bumi garis Khatulistiwa selalu panas karena matahari selalu berada tepat di atas kepala. Negara-negara yang ada di garis Khatulistiwa disebut negara tropis. Seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini musim hujan terjadi karena dipengaruhi oleh angin barat benua Asia yang mengandung banyak uap air. Sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin timur dari benua Australia yang sedikit mengandung uap air. Itulah sebabnya Indonesia memiliki 2 musim. Ananda Soleh-Soleha, berikut adalah contoh makna kata atau istilah khusus. Ingat, kamu dapat mencari makna kata atau istilah khusus dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Ini berikut ada cuaca. Yang pertama, meliputi wilayah tertentu saja. Yang nomor 2, dapat diamati dalam waktu singkat. Yang nomor 3, dipengaruhi kelembapan udara dan suhu. Sedangkan musim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, meliputi wilayah yang cukup luas. Yang kedua, dapat diamati dalam hitungan bulan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Sedangkan iklim, yang pertama, meliputi wilayah luas. Yang kedua, dapat diamati dalam hitungan tahun. Yang ketiga, dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan 2 pecahan penyebut sama, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya ya Ananda Soleh-Soleha, kita pastikan caranya berikut ini. Kita kurangkan nilai pembilangnya, itu kan 2/3 dikurangi 1/3. Kita hanya fokus pada 2 dikurangi 1 karena nilai penyebutnya tetap ya atau sama. Kita tulis kembali 3 gitu. Jadi hasilnya 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan seksama. Yang kedua, setelah itu buatlah kalimat matematika dan selesaikan dengan yang telah dipelajari. Ayo perhatikan Ananda Soleh-Soleha. Perhatikan contoh soal berikut. Hari Minggu, cuaca sedang hujan. Dedi memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar.
Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Nah ini penyelesaiannya, banyak kue mula-mula 8/8 bagian dan kue yang dimakan 3/8 bagian. Sisa kue 8/8 dikurangi yang dimakan 3/8 sama dengan, berhubung penyebutnya sama 8, kita hanya fokus sama pembilangnya. Mula-mula kuenya kan 8/8 dikurangi yang dimakan 3/8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi kita tinggal menulis angka 8 sebagai penyebutnya. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Ananda Solih-Solihah, berikut ini video pembuatan karya montase ya, disimak ya. Ananda Solih-Solihah bisa meniru contoh membuat karya montase itu, atau Ananda bisa meniru di halaman 173 ya. Ananda Solih-Solihah, ayo membaca halaman 174 sampai 176. Ananda baca dengan sendiri ya. Ananda Solih-Solihah, setelah Ananda membaca, nah ini Ustazah kasih tips, yaitu menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Yang kedua, makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI. Ananda Solih-Solihah, apakah kalian tahu kepanjangan dari BMKG? Iya betul, BMKG singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga yang khusus mengamati cuaca. BMKG bertugas mencatat dan mengamati aktivitas udara yang meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta awan. BMKG berpusat di Jakarta dan memiliki stasiun-stasiun pemantau cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini Ananda, gedung BMKG-nya seperti ini ya. Tampak dari depan ya Ananda. Ananda Solih-Solihah, dibuka buku paketnya halaman 180. Di sini ada cuplikan tentang gerakan lompat harimau. Nah, anak-anak, yang pertama ada gerakan meloncat. Seperti apa gerakannya? Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak untuk gerakan meloncat. Nah, ada juga di sini contoh lagi untuk gerakan meloncat, ya. Tentu anak-anak bisa perhatikan di sini posisi berdiri, bersiap untuk meloncat. Lalu lutut sedikit ditekuk, nah kemudian meloncat. Nah usahakan anak-anak ketika mendarat
bisa melakukan pendaratan agak mengeper ya, atau memantul agar anak-anak bisa mendarat dengan baik. Nah, anak-anak, selanjutnya tentang gabungan atau kombinasi gerakan meloncat, mendarat, dan tolakan, anak-anak bisa coba pada gerakan ini. Dimulai dengan melangkah atau berlari. Nah, kemudian lakukan tolakan ya. Nah, selanjutnya setelah melakukan tolakan bisa melompat atau saat melayang. Lalu yang terakhir adalah posisi mendarat. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian gerakan pada lompat jauh. Jadi pada lompat jauh ini anak-anak ada tahapan gerakan. Mulai dari melangkah, kemudian tolakan, kemudian melayang, lalu terakhir mendarat. Nah, perlu anak-anak perhatikan juga di sini ya. Ketika nanti anak-anak ingin mencoba untuk pembelajaran atau lompat jauh ini, anak-anak bisa mencari tempat yang aman. Ya, lompat di bak pasir atau di rumput yang agak tebal ya, sehingga ketika anak-anak mendarat tidak sakit. Dan usahakan mendarat dengan sempurna agar tidak terjadi cedera. Nah, anak-anak bisa lihat lagi di sini contoh dari gerakan lompat jauh, melangkah, kemudian tolakan, lalu melayang dan mendarat. Nah, itu anak-anak untuk melompat jauh secara bertahap ya. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut tanpa terputus-putus atau langsung dalam satu rangkaian gerakan. Ananda Soleh-Soleha, peralatan yang digunakan untuk melakukan lompat harimau adalah yang pertama papan penanda dan matras. Untuk papan penanda, tingkat anak-anak, penanda sebaiknya tidak terlalu tinggi. Penanda harus dapat dijangkau atau dilompati oleh anak-anak. Ananda Soleh-Soleha tugasnya hari ini membuat sebuah montase yang menggambarkan sebuah musim di halaman 173. Semangat. Ustazah akhiri, jelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.